Proyek apa aja sih yang sedang dikejar Pemprov Bali sekarang ini? Beberapa proyek yang akan dikerjakan oleh Gubernur Koster, salah satunya restorasi Parayangan Pura Agung Besakih yang dimulai di tahun 2026. Yang kedua, Oke, kalau untuk area Denpasar nih Pak, dan Bali Selatan, apa aja yang rencana dibangun oleh Bapak Koster? lumayan padat juga sih Pak Arif untuk proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh Pak Koster. Yang paling besar dan menjadi ikonik adalah Tol Bali Gilimanuk Mengwi tetap dilanjutkan Pak Arif. Halo sahabat Samani, kembali lagi di Samani News bersama saya Arif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang tidak kalah menarik seperti biasa, yaitu pembangunan infrastruktur di Bali dan apa dampaknya ke bidang properti. Bersama saya sudah ada Bapak Darius, General Manager Sales and Marketing di Miraland Bali. Apa kabar Pak? Kabar baik Pak Arif. Senang sekali Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dari Samani bertemu dengan kami di Samani News pada kali ini. Oke Pak, langsung ke intinya saja ya. Bisa dijelaskan mungkin proyek apa aja sih yang sedang dikejar Pemprov Bali sekarang ini? Banyak banget ini Pak Arif. Dari hasil rapat koordinasi Gubernur Bali, Pak Koster, banyak program-program proyek yang di Bali yang akan direncanakan oleh beliau. Yang diprediksi pada tahun paling lambat ya, 2028 sampai 2029, proyek-proyek infrastruktur ini bisa diselesaikan oleh beliau. Beberapa proyek yang akan dikerjakan oleh Gubernur Koster, salah satunya restorasi Parayangan Pura Agung Besakih yang dimulai di tahun 2026. Yang kedua, pusat kebudayaan yang ada di Kelungkung yang mulai dikerjakan di akhir tahun 2025 ini. Proyek yang ketiga, Tower Turyapada di Buleleng yang diperkirakan akan selesai di pertengahan tahun 2026. Proyek berikutnya adalah jalan di penghubung antara Pura Batur dan Pura Besakih, termasuk untuk area parkir di daerah Batur. Proyek kelima adalah Jalan Lingkar Bali, seperti Jalan Lingkar Sanghyang Ambu ke Kelungkung Karangasem dengan Karangasem, dan jalan baru Berina Karangasem ke Buleleng. Proyek yang keenam yaitu proyek lanjutan, yaitu proyek shortcut Singaraja Mengwitani untuk titik 9 sampai 12. Untuk proyek yang ketujuh, bus listrik untuk jalur Buleleng Denpasar, dan pengembangan Pelabuhan Amet dan Sangsit. Masih banyak lagi proyek yang diprediksi oleh Pemprov Bali yang akan segera diselesaikan. Seperti itu Pak Arif. Oke, kalau untuk area Denpasar nih Pak, dan Bali Selatan, apa aja yang rencana dibangun oleh Bapak Koster? Lumayan padat juga sih Pak Arif untuk proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh Pak Koster di periode tahun ini. Salah satunya proyek jalan baru ya, Sunset Road Mahendrata, Gatot Subroto dan Canggu. Itu salah satu proyeknya. Kemudian underpass baru yang akan dibangun oleh Gubernur Koster, yaitu di daerah Ahmad Yani, kemudian di daerah Jimbaran dan Topati. Untuk di daerah Sanur sendiri, Pak Gubernur merencanakan akan membangun sebuah gedung parkir dan di situ disediakan fasilitas shuttle penghubung ke pelabuhan. Akan dibangun juga simpang Akasia dan Padang Galak yang masuk di perencanaan dari Gubernur Koster. Proyek yang direncanakan oleh Gubernur Koster yang paling besar dan menjadi ikonik adalah Tol Bali Gilimanuk Mengwi tetap dilanjutkan Pak Arif. Salah satunya pembangunan ini merupakan pembangunan yang akan berkelanjutan termasuk subway untuk ke daerah Bali Selatan. Seperti itu. Kurang lebih yang akan padat banget pembangunan infrastruktur di Bali ini yang direncanakan oleh Gubernur Bali sendiri. Wah, besar-besar sekali ya Pak semuanya. Tapi langsung to the point aja.
apa sih dampak dari pembangunan yang direncanakan oleh Pak Koster ini terhadap properti nih khususnya di Bali ya, di tempat kita berusaha ini? Ini game changer banget ini Pak Arif. Dengan adanya proyek-proyek yang dibangun yang direncanakan oleh gubernur kita terhadap properti yang ada di Bali ini sendiri. Salah satunya adalah yang pertama, dengan meningkatnya konektivitas antar kabupaten secara automatically perubahan daripada masyarakat menuju dari satu kabupaten ke kabupaten lain itu semakin gampang, semakin mudah, sehingga meningkatkan mobilisasi daripada para investor ataupun pemilik properti yang ada di sini, sehingga segmen daripada kenaikan properti itu sangat membantu. Yang kedua adalah nilai jual tanah itu juga akan semakin meningkat. Dengan adanya perubahan atau perkembangan zaman, secara otomatis nilai jual tanah di daerah-daerah yang memiliki perkembangan itu akan gampang diakses, mudah diakses oleh para investor, sehingga nilai jualnya pun juga akan meningkat. Sehingga ini sangat menguntungkan kepada para pemilik properti sebelumnya dalam berinvestasi. Jadi nilai investasi dia yang selama ini dia istilahnya kita bilang tabung, dananya dia dalam bentuk properti, akan sangat berdampak manfaatnya. Peluang yang ketiga adalah peluang hospitality dan wisata baru. Dengan adanya perkembangan atau proyek-proyek ini, sehingga daerah-daerah yang selama ini belum terjamah ataupun terjangkau dengan infrastruktur yang bagus, secara automatically semakin dilirik kalau wilayah-wilayah tersebut dengan infrastruktur yang baik dan infrastruktur yang bagus, maka akan membuka tempat wilayah wisata baru yang otomatis meningkatkan wisatawan yang akan berkunjung ke daerah tersebut. Yang berikutnya adalah urbanisasi. Urbanisasi dalam arti perkembangan wisata ataupun hunian yang akan diminati sepertinya akan berpindah ke daerah Bali Selatan. Seperti di arah Canggu, Jimbaran, ini sudah mulai dilirik oleh para wisatawan mancanegara karena wilayahnya juga sangat menarik karena berdekatan juga dengan pantai, sehingga mudah bagi mereka untuk menikmati wisata alam yang ada di sekitaran Bali Selatan. Dan hal ini menjadi semakin padatnya daerah tersebut, secara automatically pertumbuhan atau perputaran perekonomian di daerah tersebut semakin berdampak pada segi pendapatan daerah tersebut. Dari semua proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan oleh Bapak Gubernur kita sampai tahun 2028, berarti sudah sangat jelas ya bahwa Bali itu bukan cuma memiliki daya tarik wisata, namun juga bisa menjadi pusat pertumbuhan baru, apalagi bagi khususnya perekonomian Indonesia, seperti itu. Betul sekali Pak Arif ya. Inilah momentum yang harus diperhatikan para investor. Jadi Bali sudah mulai mengikuti perkembangan zaman, sudah mengikuti perencanaan daripada Indonesia ataupun pemerintah pusat untuk mengembangkan wilayah-wilayah di daerah Bali, sehingga dengan adanya pertumbuhan perekonomian yang baik didampingi atau dengan pembangunan infrastruktur, maka nilai properti itu sendiri akan melonjak dengan sendirinya. Ini adalah saat yang tepat dalam kita berinvestasi di Bali. Dengan adanya perencanaan dari Gubernur Bali yang akan memperbaiki ataupun meningkatkan infrastruktur yang ada di Bali, Bapak Ibu gunakan kesempatan ini untuk berinvestasi dan memiliki properti di Bali, karena pada saatnya nanti infrastruktur ini sudah selesai, secara otomatis nilai investasi Bapak Ibu yang Bapak beli, yang Bapak dapatkan pada saat ini, harganya akan naik sangat signifikan. Oke, jadi sekarang ini ibaratnya kita lagi berada di titik sebelum lonjakan besar ya Pak. Anggapannya kita masih berada di titik harga-harga masih stabil semua sebelum nanti setelah infrastruktur jadi itu harga pasti akan melonjak tinggi. Betul.
Seperti halnya kita dari Samani, untuk saat ini kami sudah mempersiapkan beberapa proyek yang bisa dimiliki para investor kita dalam berinvestasi di Bali. Salah satunya proyek kami yaitu Samani Villa Ungasan. Itu komplek klaster ya, Samani Villa Ungasan yang bisa dimiliki oleh Bapak Ibu. Kemudian kita ada proyek yang bagus lagi yaitu kita sebut Samani Villa Pecatu. Unitnya sudah tidak banyak lagi karena lokasinya kami sangat lokasi yang baik, premium dan sangat strategis untuk di daerah Bali Selatan ataupun Kuta Selatan. Dekat tempat wisata yang para wisatawan inginkan, seperti mau ke pantai, mau ke tempat wisata yang lainnya, ke GWK ataupun tempat kuliner di daerah Jimbaran, itu sangat dekat. Jadi Samani dengan proyek-proyeknya yang bagus untuk saat ini sangat cocok Bapak Ibu miliki dan sangat cocok Bapak Ibu untuk berinvestasi di proyek kami. Oke, untuk teman-teman sahabat Samani yang mau investasi, nanti bisa hubungi kita di kolom deskripsi. Sudah kita cantumkan nomor telepon, nanti akan dibantu oleh tim sales kita. Oke, jadi buat teman-teman sahabat Samani juga, kalau misalkan masih nunggu nih, nunggu timing buat beli dari kemarin-kemarin karena pergantian presiden atau dengan hal-hal lain yang masih sifatnya mempengaruhi penundaan untuk pembelian properti, maka sekarang adalah saat yang tepat. Seperti itu. Betul sekali Pak Arief. Pembelian properti kita harus membeli atau harus memahami dengan jeli untuk wilayahnya, tempatnya. Kalau wilayahnya belum terlalu ramai, saatnya kita membeli properti di daerah tersebut. Begitu daerahnya, infrastrukturnya sudah terbangun dan wilayah itu menjadi ramai dan sangat diminati daripada wisatawan untuk mereka stay, untuk mereka tinggal di daerah situ, secara otomatis nilai investasi yang kita miliki ini akan semakin meningkat, baik itu dari segi tanah ataupun villa yang akan kita sewa-sewakan seperti itu. Oke sahabat Samani, sekian insight yang bisa kita berikan dari saya dan juga Pak Darius. Jangan lupa pada tanggal 3 sampai 9 Juni 2025 nanti kita akan ada pameran di Ion Mall Tangerang. Buat teman-teman yang di Jabodetabek bisa mampir ke booth kita. Betul sekali, kami akan hadir pameran di Ion Mall BSD di daerah Tangerang Selatan. Bapak Ibu yang ingin mengetahui proyek kami, proyek Samani Villa Pecatu ataupun proyek kami Samani Villa Ungasan dari developer Miraland, bisa datang ke booth kami pada tanggal 3 sampai 8 Juni 2025. Bisa langsung bertemu dengan saya, Darius, ataupun tim sales kami yang ada di sana. Baik sahabat Samani, itu tadi perbincangan kita tentang pembangunan infrastruktur dan dampaknya ke properti di Bali. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Miraland Bali. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.